Baik, saya ucapkan selamat malam untuk kita semuanya. Selamat malam Ibu Mei, Ibu Lesri. Malam, Ya, selamat malam. Ya, terima kasih. Pada malam hari ini kita sudah bergabung bersama untuk melakukan simulasi fasilitasi pelatihan IHT. Ya, baik, mengawali kegiatan pada malam hari ini, saya mohon kesediaan Ibu Mei untuk membuka doa. Ya, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Sebelum kita memulai simulasi fasilitasi pelatihan IHT, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Ya. waktu dan kesempatan diberikan kembali pada pemateri. Terima kasih Ibu Mei yang sudah memimpin doa untuk membuka pelatihan IHT pada malam hari ini. Ya, sebelum kita mulai, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Ya, maka pada kesempatan kali ini, pertama saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Markus Wahyu Prihantoro, biasa dipanggil Pak Wahyu. Ya, saya bekerja di SMA Safirius Ambon dan saat ini saya sudah tahun ke-16 di SMA Safirius Ambon mengajar mata pelajaran ekonomi. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Lesri Sina untuk memperkenalkan diri. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Lesri Sina. Saya asal dari NTT. Saya mengajar di sekolah SMA Kristen Indonesia Sejahtera. Terima kasih Ibu Lesri Sina. Berikutnya kami berikan pada Ibu Mei. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, nama saya Ibu Mais Berhitu dari SMA Negeri 1 Tual. Saya mengajar di mata pelajaran geografi. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Mei ya. Ibu Mei dan Ibu Lesri sudah memperkenalkan. Kita semua sudah saling mengenal. Kita akan langsung memulai IHT pada malam hari ini. Ya. Pada kesempatan kali ini saya mengambil tema yaitu dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Ya, filosofi Ki Hajar Dewantara, konsep merdeka belajar. Ya. Adapun tujuan dari IHT adalah setelah pelatihan pada kesempatan kali ini, peserta IHT memahami filosofi Ki Hajar Dewantara berkaitan dengan konsep merdeka belajar. Ya, baik Ibu sekalian, sebelum kita mulai, sekali lagi saya menyapa, bagaimana kabar Ibu berdua? Ya, alhamdulillah baik Pak, sehat selalu. Ya, sehat. Berarti hari ini sudah siap mengikuti sesi fasilitasi IHT ya? Ya, insya Allah sudah siap Pak. Sudah siap ya, oke. Nah, berikutnya kita akan membuat kesepakatan kelas. Saya berikan kepada Ibu kira-kira kesempatan kelas kita hari ini apa saja. Silahkan berikan masukan. Saling menghargai antara fasilitator dengan sesama peserta. Baik, terima kasih. Saling menghargai ya antar peserta dan juga fasilitator. Ya, ada yang lain, Ibu Lesri? Ya, kita memberikan kesempatan bagi satu orang untuk berbicara dan yang lain mendengar.
Ya, baik, terima kasih. Baik ya. Apakah ada yang lain yang ditambahkan? Cukup? Baik, kalau tidak ada, berarti dua kesepakatan untuk kegiatan pada kesempatan kali ini. Baik, selanjutnya saya, ya, ice breaking-nya, saya akan mengirimkan sebuah link, ya, mengirimkan sebuah link. Ibu berdua bisa lihat di room chat, ya. Kemudian silakan Ibu menjawab pertanyaan nomor 1 terlebih dahulu. Sudah bisa diakses belum ya Bapak Ibu-Ibu? Untuk di chatnya belum ada, Pak. Oh ya, sebentar ya, tunggu ya. Iya, Pak. Yang tadi saya sudah kirim tadi. Oh, yang di Sudah voting itu, dikirim. Bapak. Iya. Iya. Oh, iya. Oh, yang bagaimana perasaan Anda saat ini? Iya, silakan, iya. Langsung submit. Oke. Iya, kalau sudah langsung di submit. Sudah muncul satu gembira. Ibu bisa lihat hasilnya di situ sudah muncul? Bisa, sudah. Ya, sambil menunggu Ibu Lesri ya, Ibu Mei bisa sampaikan ya, kenapa sampai gembira padahal ini kan sudah malam-malam begini, jam tidur kita mesti harus vikon ya. Ibu bisa sampaikan kenapa Ibu memiliki perasaan gembira? Iya, menurut saya merasa senang karena kan ini merupakan salah satu tugas untuk kita laksanakan dan tugas ini harus diselesaikan. Jadi mau tidak mau ya, saya merasa bahwasanya ini tugas terakhir kan. Jadi saya merasa senang begitu Pak, karena dengan cepat selesai berarti ya habis itu tugas untuk hari ini selesai begitu Pak. Jadi tidak menunda untuk nanti lagi begitu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Mei yang sudah memberikan pendapatnya. Oke. Kemudian Ibu bisa lanjut di pertanyaan yang berikutnya. Tokoh yang muncul ini Bapak pendidikan kita. Jadi silahkan Ibu-ibu menuliskan hal-hal yang berkaitan dengan tokoh yang ditampilkan. Iya, saya sampaikan tadi tokohnya adalah Bapak pendidikan kita. Oh, Ki Hajar Dewantara. Jadi Ibu tuliskan hal-hal yang berkaitan dengan tokoh yang ditampilkan. Tulisnya di chat begitu atau bagaimana? Iya, di situ ya, di Mentimeternya. Bisa tulis Ibu di situ? Oh iya, oke. Silakan Ibu tulis ya. Tuliskan hal-hal yang berkaitan dengan tokoh yang ditampilkan. Ya, ini sudah ada. Sudah masuk. Jawabannya sudah masuk. Ibu sudah bisa lihat? Bapak pendidikan memiliki semboyan ing ngarsa sung tulodo ing madya mangunkarsa tutwuri handayani. Ya, bagus sekali. Ya, Ibu mau sampaikan apa ini ya? Coba tentang Bapak pendidikan kita ini. Beliau dalam hal ini Ki Hajar Dewantara merupakan tokoh pendidikan yang membawa pendidikan kita menjadi lebih bermakna begitu. Oke, ya terima kasih ya. Baik, jadi hari ini kita akan belajar sedikit dari tokoh kita yaitu Ki Hajar Dewantara tentang filosofi pendidikan yang berkaitan dengan konsep merdeka belajar. Ya, kita akan belajar sedikit tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Ya, ini ya gambarnya ya. Tadi kita sudah menjawab pertanyaan tentang hal yang berkaitan dengan tokoh di samping ya. Intinya kita hari ini akan belajar tentang tokoh ini ya, filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dikaitkan dengan konsep merdeka belajar. Oke. Baik, jadi menurut Ki Hajar Dewantara, filosofi pendidikan itu seperti filosofi petani, ya, tukang kebun.
penumbuh tanaman-tanaman. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu pada pendidikan sekolah penggerak ini ya kita harus menuntun, ya menuntun itu adalah kata kuncinya ya. Sebagai tukang, sebagai petani, ini tugas kita sebagai pendidik adalah menuntun. Ini adalah kata kuncinya. Artinya kita sebagai pendidik harus membimbing peserta didik. Ya, dalam hal ini Ki Hajar Dewantara itu mencontohkan peran pendidik sebagai tukang kebun. Ya, beliau mencontohkan kalau kita menanam padi, tanaman padi, maka yang tumbuh adalah tanaman padi. Tidak mungkin yang tumbuh tanaman jagung atau yang lainnya. Ya. Demikian juga dengan anak-anak peserta didik kita. Mereka dilahirkan dengan bibit mereka masing-masing. Ya, bibit mereka masing-masing. Ya, tugas kita sebagai guru adalah menuntun tumbuh berkembangnya bibit-bibit tersebut. Ya. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menuntun, dengan cara menjaga, merawat, memberi pupuk, membersihkan, itu kalau tanaman, ya. Dan juga menghindarkan dari hama-hama dan sebagainya. Kalau dalam diri anak, artinya apa? Bahwa kita harus selalu menanamkan hal-hal yang baik kepada anak. Nah, sekarang caranya bagaimana? Ya, caranya bagaimana? Cara menuntun itu seperti apa supaya mereka bisa bertumbuh ya sesuai dengan benih-benih. Nah, ini caranya adalah menggunakan kata kunci yang selanjutnya yaitu menghamba kepada anak. Ya, menghamba kepada anak ya berarti apa? Kita sebagai pendidik berupaya memenuhi apa yang menjadi kebutuhan anak. Nah, caranya bagaimana? Ya, caranya bagaimana? Caranya yaitu dengan memahami kodrat anak, yaitu bahwa anak itu memiliki kodrat alam, kodrat zaman, dan kodrat bermain yang berbeda-beda. Ini yang mesti harus kita pahami dan kita sadari sebagai pendidik, bahwa anak memiliki kodrat alam, kodrat zaman, dan kodrat bermain yang berbeda-beda. Nah, apa maksudnya? Ya, apa maksudnya? Ya, anak ketika dilahirkan, ya anak-anak sekarang ketika dilahirkan itu ya berbeda zamannya dengan pada saat kita dilahirkan. Ya, sangat berbeda. Sehingga mungkin kalau kita ya yang dilahirkan pada tahun 70-an, 80-an, itu pada saat kita pendidikan misalnya di SD, SMP, SMA, kita masih mengalami misalnya menulis di batu tulis atau pembelajarannya banyak mencatat. Ya, Bapak Ibu guru meminta untuk kita selalu meringkas, dan meringkas. Ya. Dan ketika kita melakukan kesalahan, mungkin Bapak Ibu guru meminta kita untuk berdiri di depan kelas, menjewer telinga kita, untuk mengangkat kaki sebelah, dan lain sebagainya. Tapi apakah ya hal-hal seperti ini cocok bisa diterapkan saat ini? Tentunya itu sekarang sudah tidak cocok lagi, karena zaman anak itu sudah berubah. Ya. Saat ini ya anak-anak lebih banyak menghadapi teknologi. Sehingga ya kita harus menyesuaikan dengan kodrat anak saat ini, kodrat zaman saat ini. Ya, mungkin kita lebih banyak mendidik, membimbing anak itu dengan menggunakan alat-alat yang memang sesuai dengan perkembangan saat ini, sehingga itu memerdekakan anak. Anak itu akan sangat menggembirakan dan menyenangkan. Nah, kalau kita melakukan hal ini berarti
pendidikan yang merdeka bagi anak itu akan terjadi. Ya, pendidikan yang merdeka bagi anak akan terjadi. Anak merasa senang, anak merasa kebutuhan belajarnya terpenuhi. Ya, anak merasa potensi, bakat, minatnya tersalurkan. Nah, ini yang diharapkan. Kemudian yang berkaitan dengan kodrat bermain. Ya, ini adalah salah satu kodrat yang tidak bisa kita hilangkan juga. Bahwa ketika anak dilahirkan, itu kodratnya adalah bermain. Ya, bermain, masih bermain. Sehingga ketika sampai dengan pendidikan PAUD, kebanyakan itu belajar sambil bermain. Ya, bermain lebih banyak porsinya. Sehingga ketika mereka masih kecil, kita tuntut pekerjaan, tugas, membuat catatan, meringkas, dan lain sebagainya, itu tidak cocok. Karena ini adalah masa bermain. Karena itu, kita sebagai pendidik harus selalu memahami ketiga kodrat ini. Kodrat alam, kodrat zaman, dan kodrat bermain. Nah, sekarang ibu-ibu bisa perhatikan gambar. Terlihat dengan jelas gambarnya? Halo? Terlihat, Iya, Pak. terlihat, Ya. terlihat. Ya, ini adalah ini yang pertama, gambar pertama ini di Indonesia. Ya, kalau yang gambar kedua ini di Jepang. Nah, ya, Ibu bisa berikan pendapat atas dua gambar ini. Ya, untuk yang pertama yang di Indonesia, ini sepertinya suatu antrian begitu ya, Bapak? Yang ini baju merah ini yang di Indonesia, Iya, yang iya. antrian ini di Jepang, ya. Iya, iya. Perbedaannya, ada perbedaannya atau sama itu? Ada. Ada perbedaannya, Ada Bapak. perbedaan. Kalau di Jepang itu lebih tertib. Kalau di Indonesia itu kurang tertib begitu, Pak. Ya, Ibu Lesri? Ya. Ibu Lesri bagaimana? Kalau di Jepang itu lebih rapi antriannya ketimbang daripada Indonesia. Indonesia punya tidak rapi, tidak tertib begitu. Ya, kira-kira yang menyebabkan apa? Kenapa di Jepang bisa tertib, kenapa di Indonesia berantakan? Mungkin budaya atau bagaimana, Pak? Budaya? Dari masyarakatnya. Budaya, iya. Kalau berkaitan dengan kepribadian berarti apanya? Kebiasaan mungkin. Kebiasaan. Ya, jadi tadi, ya, kalau kebiasaan yang dibawa itu tidak baik, ya berarti pasti kalau dibiarkan begitu saja, dia akan tumbuh tadi. Kalau padi kan tetap akan padi ya, tadi filosofi Ki Hajar Dewantara. Kalau padi tetap padi. Kalau aslinya bibitnya tidak baik, dibiarkan dan tumbuh di semak dan di situ banyak gulma, pasti dia akan menjadi tambah tidak baik. Tetapi kalau tadi ada sosok penuntun, ya, sosok penuntun yang apa tadi? Menjaga, merawat, mengarahkan. Nah, itu akan menjadi baik. Nah, inilah ya, sebenarnya ada perbedaan karakter. Ya, ini dari gambar ini kita bisa melihat bahwa di situ ada perbedaan karakter antara orang Indonesia dan orang Jepang. Mereka sama-sama gambar ini menunjukkan bahwa mereka sama-sama mengalami kekurangan, tetapi di Indonesia saling berebut. Ya, ketika ada pembagian bantuan tunai itu langsung berebut, tetapi di Jepang itu mereka tetap antri karena memang karakter itu sudah terbentuk sejak dini, ya sejak kecil. Nah, jadi ketika anak dilahirkan itu sebenarnya sudah ada bibit-bibit yang tersamar. Seperti tadi saya sampaikan, bibit-bibit itu tersamar. Kita tidak tahu, belum tahu. Nah, tadi bibit-bibit itu akan tumbuh sendiri atau ada yang menuntun. Nah, tugas guru adalah tadi menjaga, merawat. Ya, menjaga, merawat dan seterusnya supaya apa? Ya, supaya bisa tumbuh dengan baik dan benar. Sehingga tugas guru adalah
berusaha menuliskan tadi, menebalkan yang samar-samar tadi, ya, menebalkan yang samar-samar tadi, yang lahir tadi kan masih samar-samar. Nah, tugas guru adalah menebalkan tulisan-tulisan yang samar tadi. Yang ditebalkan kira-kira yang mana, Bapak Ibu-ibu? Yang dirawat dan dijaga yang mana kira-kira? Bibit yang seperti apa? Yang bagus. Yang bagus. Kemudian yang dihilangkan adalah yang kurang bagus, yang kurang bagus. Ya, jadi itu adalah tugas guru. Ya, menuntun tadi, menuntun, merawat, menjaga. Berarti menjaga, merawat yang baik supaya tumbuh menjadi lebih bagus. Dan kita berusaha mengurangi atau menghilangkan yang tidak baik. Nah, kalau hal itu bisa terjadi, ya proses menuntun menurut Ki Hajar Dewantara tadi bisa terjadi, maka anak-anak kita ini suatu saat akan menjadi manusia-manusia yang merdeka. Merdeka yang bagaimana kira-kira? Ya, merdeka yang tertuntun. Ya, bukan merdeka dalam arti yang sebebas-bebasnya, seluas-luasnya, tidak. Tetapi merdeka, tetapi tetap memperhatikan ketertiban, kedamaian di dalam masyarakat. Ya, jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang merdeka ini adalah pendidikan yang membuat anak menjadi merasa bahagia. Ya, merasa bahagia. Kemudian mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya sebagai individu atau sebagai anggota masyarakat di masa yang akan datang. Sehingga tugas kita sebagai pendidik saat ini adalah bagaimana kita bisa merancang pembelajaran kita yang menyenangkan dan memerdekakan anak. Oke. Berkaitan dengan program kita, ya, sekolah penggerak, sebagai tujuan akhir seperti dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara tentang penumbuh karakteran itu saat ini diimplementasikan dalam tujuan pendidikan nasional yang sekarang dirangkum menjadi profil pelajar Pancasila. Jadi diharapkan anak didik kita setelah menyelesaikan proses pembelajaran ini, ya, memenuhi ini profil pelajar Pancasila, menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, kemudian memiliki kemandirian, kemudian juga bisa bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, saling bekerja sama, dan berkebinekaan global. Ini tujuannya. Ya, jadi filosofi Ki Hajar Dewantara tadi, ya, proses menuntun, menghamba pada anak, itu tujuan akhirnya adalah membentuk karakter anak. Ya, tadi menebalkan yang samar-samar, yang baik yang kita tebalkan, dan yang tidak baik itu kita hilangkan supaya menjadi baik, ya, sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu profil pelajar Pancasila. Baik, mungkin pemaparan materi untuk saat ini sampai di sini. Ya, saya persilahkan kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silahkan. Kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silahkan. Baik, kalau tidak ada, ya sambil menunggu, ya saya kirimkan lagi, ya saya kirimkan lagi satu link, ya, satu link untuk refleksi pembelajaran kita saat ini, ya. Tunggu sebentar, saya buka dulu linknya. Ya.
Ya. Jaringannya kurang bagus, jadi agak lambat, sabar ya. Ya, apakah sudah terbuka? Sudah terlihat? Halo. Di rumah nih. Sudah terbuka? Silakan ibu-ibu akses, kemudian ibu jawab pertanyaannya. Belum terlihat, Pak. Saya punya belum. Jaringan ya. Setelah mendalami materi ini, pemahaman apa yang diperoleh Bapak atau Ibu? Ibu Mei sudah terlihat? Langsung dijawab secara lisan seperti ini bisa, Pak? Boleh, boleh. Ibu Lesri bisa. Ya, secara lisan Iya. boleh. Silakan Ibu Lesri. Setelah mendengar paparan materi yang saya dengar tadi, di sini berarti kita sebagai guru harus memberikan ruang kepada peserta didik dalam mengembangkan potensi yang dimiliki sesuai dengan bakat anak masing-masing dengan memberikan kebebasan. Baik, terima kasih ya dari Ibu Lesri. Berarti kita sebagai guru memberikan ruang yang cukup bagi anak untuk mengembangkan potensi dan bakat. Ya, ya. Oke, silakan Ibu Mei. Ibu Mei bisa ya. Ibu Mei sudah masuk ini. Gusti, guru mestinya menjadi teladan bagi peserta didik. Ya, penting ini ya. Bagaimanapun juga siswa-siswi kita ini melihat sosok kita sebagai teladan, sehingga segala tingkah laku, perbuatan, perkataan dan lain sebagainya ini ya yang kita tampilkan adalah yang baik ya, supaya ini menjadi referensi bagi anak-anak kita. Oke, baik ya. Kita sudah berada pada sesi akhir IHT pada kesempatan kali ini ya. Semoga materi-materi yang sudah kita dalami pada kesempatan kali ini bisa membekali kita semua dalam menuntun anak-anak, menumbuhkan karakter anak-anak sehingga anak-anak kita bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sebelum mengakhiri sesi ini, saya mohon kesediaan kembali Ibu Mei untuk memimpin doa penutup. Saya persilakan Ibu Mei. Ya. Oke Bapak Ibu sekalian, sebelum mengakhiri kegiatan simulasi IHT ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Oke, ya, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Mei sudah memimpin doa. Semoga materi hari ini ya bisa kita implementasikan dalam tugas kita sehari-hari. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita. Selamat malam. Shalom. Shalom, selamat malam.